Sobat muslim semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu syahru ramadhana syahrus siyam. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu syahru ramadhana syahrul qiyam wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'amma ba'du. Sobat muslim semuanya, apa kabar? Semuanya baik? Alhamdulillah. Yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita badan kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita sehat, kekuatan, hingga hari ini kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini hingga sampai akhir nanti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bin salam kita curahkan kepada baginda kita suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, hingga pengikut akhir zaman. Di video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Apa? Keutamaan membaca Al-Quran, benar sekali. Perlu ketahui, di bulan Ramadan ini kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk menahan lapar dan haus atau kita sebut dengan siam, berpuasa. Tapi pada bulan Ramadan ini juga ada satu peristiwa yang harus kita ketahui. Apa itu? Ada yang tahu? Lailatul Qadar? Benar. Tapi Pak Rizky mau menjawab, ngasih pertanyaan peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan turunnya Al-Quran? Pada bulan Ramadan. Bulan yang suci dan Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan untuk selalu mengkaji, belajar, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pak Rizky mau bertanya, hingga hari ini, berapa lembarkah kamu sudah membaca Al-Quran? Berapa juskah kamu sudah menghabiskan membaca Al-Quran? Atau pertanyaannya, kapan terakhir kalian, sobat muslim semuanya, memegang Al-Quran? Semalam, minggu lalu, atau 2 minggu yang lalu? Oleh karena itu, mari kita harus kembali lagi pada bulan Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba mengkaji Al-Quran. Sangat banyak keutamaan ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sangat banyak sekali anak-anak. Jangan sampai kita menjadi orang ghafilin, yang lalai, minal khosirin, dan yang merugi. Orang yang mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, banyak fadilah, keutamaan yang akan dia dapatkan. Yang pertama, orang yang mengkaji Al-Quran, dia akan menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Menjadi orang yang paling baik pada saat itu, orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sebagai contoh, kita menghadapi ujian UTS. Pada akhir nanti kita akan ada pembagian raport dari hasil ujian kita. Ketika pembagian raport, anak-anak datang melihat raport dengan antusias dapat nilai berapa. Alhamdulillah, dari hasil ujian anak-anak mendapatkan nilai 100 semuanya. A semuanya. Bahagia? Bahagia nggak? Kalau Pak Rizky sendiri tentu bahagia, senang, bahkan sangat-sangat senang karena nilainya 100 semuanya. Itu baru dari wali kelas anak-anak apresiasi. Anak-anak sudah mendapat apresiasi dari wali kelas, orang atau anak-anak siswa terbaik di antara orang yang baik. Kalau kita mengkaji Al-Quran, kita mendapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Menjadi orang yang paling baik pada saat itu. Berlandaskan dengan hadis Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang mengkaji Al-Quran atau belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya.
Sobat muslim semuanya, keutamaan yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita belajar Al-Quran adalah pahala yang begitu banyak. Kok bisa Pak Rizky pahala begitu banyak? Bisa, karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang tahu ketika kita belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, berapa pahala yang kita dapatkan? Ayo, 5 belum tepat, 3 belum. Benar sekali, 10 kebaikan, 10 hasanat yang kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa yang membaca huruf dari kitab Allah, yakni kitab suci Al-Quran, falahu hasanat, maka dia akan mendapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Anak-anak sekalian, sobat muslim semuanya, mendapat 10 pahala, 10 kebaikan. La aqulu alif lam harpun, kata Nabi, alif lam itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita hanya cuma membaca alif lam mim, itu sudah 3 huruf dan sudah mendapat 30 kebaikan, 30 hasanat yang kita sudah dapatkan. Coba sobat muslim pikirkan, kalau sobat muslim membaca Al-Fatihah dan ditambahkan ayat-ayat, surat-surat yang sudah sobat muslim hafal, subhanallah, begitu banyak pahala. Ya, kalau pertanyaan, amalan apa sih Pak Rizky kita lakukan sebentar tapi pahalanya banyak? Apa? Benar, tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Karena satu huruf dibalas 10 kebaikan. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu akan berlipat-lipat beribu-ribu, anakku sekalian. Sobat muslim selamanya, keutamaan yang ketiga ketika kita mendalami atau belajar Al-Quran, yang kita baca dari Al-Quran, maka itu akan menjadi penolong kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Siapa yang membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, maka yang kalian baca akan bisa menjadi penolong ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolong itu bukan hanya di dunia, akan tetapi bukan hanya di akhirat. Kita akan mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan sobat muslim semuanya bisa mengaplikasikan, bisa makin semangat untuk mengkaji, belajar Al-Quran. Bagi yang dia masih Iqra, tenang saja, gunakan Ramadan ini untuk menyelesaikan Iqra. Bagi yang sudah lancar, harus lebih lancarkan lagi membaca Al-Quran. Sobat muslim semuanya, mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk menjadi orang yang suka, hobi dalam mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran wa nawwir qulubana bi tilawatil Quran waj'alna min ahlil Quran wa adkhilnal jannata bi rahmati. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.